Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, semangat, sehingga sukses ke depannya nanti. Walaupun banyak jalan yang harus kalian lalui, pengalaman, kesempatan belajar, jangan dilewatkan. Oke. Di awal ini, saya coba kita tunjukkan game yang untuk mengasah daya nalar kalian berpikir. Di sini ada 5 atau 6, di sini ada tambahan lagi. Tapi kali ini yang saya munculkan hanya 1 dulu. Nanti pertemuan-pertemuan mendatang kita bahas game yang lain. Apakah di layar kalian sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Game ini? Ampun, Ada yang Pak. pernah memainkan? Ada yang pernah memainkan ini? Belum, Pak. Dulu pernah, Jadi Pak, ini kayaknya, Pak. Dulu ini pernah serigala, domba, kemudian satu box sayur gitu ya. Harus dipindahkan semuanya dari daratan kanan menuju daratan kiri tanpa ada yang dimakan. Misalkan kalau gini, kita play aja. Kalau misalkan sayur ini yang saya masukkan dulu, kemudian oleh nelayan ini atau pendayung ini dipindahkan ke daratan kiri, maka domba ini akan dimakan oleh serigala. Saya klik go, langsung dimakan gitu ya. Nah, bagaimana caranya ketiga baik sayur, domba, serigala ini selamat bisa pindah semuanya ke daratan kiri tanpa ada yang termakan? Kira-kira apa dulu yang harus dipindah? Silakan. Kira-kira apa dulu? Serigalanya. Serigalanya. Kalau misalkan Domba tadi dulu, serigala Pak. dulu. Domba. Ya, nyoba kalau serigala dulu gitu ya. Tadi ada yang berpendapat serigala. Iya. Sayurnya akan dimakan oleh domba kayak gitu. Tapi ada yang berpendapat domba dulu. Oke, domba. Domba naik. Sekarang diturunkan dombanya. Masuk lagi. Kemudian apa yang diambil? Nah, ini. Bak aja. Sayur. Sayur. Sayurnya. Terus bagaimana ini? Ditinggal. Kalau ditinggal dimakan. Ya, kalau ditinggal dimakan. Maka harus ada yang dipindah lagi. Misalkan dombanya wirawiri. Dombanya wirawiri. Domba dulu. Susah betul. Dombanya diturunkan. Dombanya diambil lagi, Pak. Nanti seperti itu. Jadi ini boleh terserah. Mau domba dulu atau mau apa ini? Mau serigala atau mau sayur dulu. Misalkan sayur dulu. Ini tadi yang ngangkat ke sini siapa ya? Langsung loncat ya. Kalau domba atau serigala bisa loncat kan ya. Kalau sayur itu tadi loh bisa loncat. Yang ngangkat siapa? Sayurnya ditaruh, tapi dombanya kembalikan. Ya, dombanya dikembalikan dulu. Ini ditaruh, tapi serigalanya masukkan. Taruh. Serigala kan karnivora, bukan omnivora. Jadi sayur ini tidak akan dimakan. Tinggal jemput yang dombanya. Jadi ini adalah salah satu game untuk melatih daya nalar kalian. Bagaimana semuanya itu bisa pindah dari kanan ke kiri. Selamat semuanya. Tidak ada yang dimakan.
untuk game yang berikutnya kita bahas pertemuan mendatang ya, supaya ada refreshingnya dulu sebelum langsung ke matematika. Oke. Kita lanjutkan. Yang lalu kita sudah bahas, pertama yang lalu kita bahas LKS, kemudian minggu yang lalu buku paket. Sekarang kembali ke LKS dulu. Coba perhatikan LKS halaman 9. Yang belum kita bahas nomor 4 dan 5 ya. Kita bahas LKS halaman 9 yang nomor 4 dan 5 nantinya yang belum kita bahas. Tentukanlah himpunan penyelesaian, saya singkat di situ HP, dari persamaan nilai mutlak berikut. Yang A, nilai mutlak dari 2x dikurangi 10 sama dengan nilai mutlak dari 3x. Pada pertemuan awal yang lalu sudah saya bahas, yang file dari saya, kemudian saya coret-coret, filenya saya berikan ke kalian itu juga sudah ada ruas kiri, ada ruas kanan. Yang dikerjakan nanti bentuk positif-positif, artinya ruas kiri bentuk positif, ruas kanan juga bentuk positif. Dan juga yang ruas kiri bentuk negatif, yang ruas kanan bentuk positif. Cukup 2 itu, walaupun sebenarnya ada 4 langkah. Tapi kalau dikerjakan semuanya 4 langkah itu mubadir, karena nanti 2 langkah itu sudah sama persis nilainya nanti dengan yang 2 hal yang kita bahas. Ada 2 cara, ini nanti ada 2 cara. Cara yang pertama menggunakan konsep nilai mutlak yang akan kita bahas ini. Nanti cara yang kedua menggunakan bentuk persamaan kuadrat. Nantinya lebih mudah yang mana? Menurut kalian masing-masing, gunakan cara yang itu. Tidak harus gengsi pakai nilai pakai konsep nilai mutlak. Saya ingin lebih canggih gitu ya. Pakai menggunakan persamaan kuadrat. Tapi nanti kalau misalkan kesulitan, ya jangan seperti itu. Jadi nanti kami tetap mengajarkan 2 cara. Kalian lebih mudah menggunakan cara yang mana? Silakan gunakan yang itu. Oke? Oke, kita bahas. Cara yang pertama menggunakan konsep nilai mutlak. Saya copy paste ke situ. Bentuk positif-positif, artinya ruas kanan positif, ruas kiri positif, ruas kanan juga positif. Maka bentuk nilai mutlaknya hilangkan. Simbol nilai mutlaknya hilangkan. Itu. Kemudian karena tujuan kita mencari nilai X-nya, maka yang ada variabel X-nya pindahkan ke kiri, yang konstanta, ya, bentuk yang konstanta itu tidak ada X-nya, pindahkan ke ruas kanan. Jadi 3X itu pindah ruas jadi positif. Ini loh, 3X yang ini, yang di kanan, Oh, pindah ruas ke negatif. kiri jadi negatif. 3x. Jadi dikurangi 3X, betul. Negatif 10X ini pindah ke kanan jadi 10. nah, 10. Positif 10. Berarti kalau 2X dikurangi 3X, X. negatif 1X, betul. Negatif Negatif 1X X. itu boleh ditulis negatif X gitu aja. Ya. 2 kurangi 3 kan negatif 1. Negatif 1X. Satunya boleh tidak ditulis, negatif X sama dengan 10. Maka karena tujuan kita mencari X-nya, maka X sama dengan berapa? Negatif 10. Negatif 10. Negatif X-nya sama dengan negatif 10. Ini kalau cara positif dan positif. Yang kiri positif, yang kanan juga positif. Berikutnya negatif dan positif. Berikutnya negatif dan positif. Saya copy dulu. Negatif dan positif. Berarti yang kiri itu negatif, yang kanan nanti positif.
dulu. Negatif, buka kurung. Negatif. Dari angkanya tutup kurung. Jadi yang kiri negatif, yang kanan positif. Berarti yang kanan 3X saja. Saya copy. Kalau ruas kiri dibagi negatif, atau dikalikan negatif, maka ini jadi positif. Kurungnya saya hapus. Kalau yang ruas kiri kalikan negatif 1, ruas kanan juga harus dikalikan negatif 1. Maka ini jadi negatif 3X. Dan saya lanjutkan, kita copy. Di sini kan ada min 3X. Di ruas kanan ada negatif 3X. Kita pindahkan ke ruas kiri. Berarti jadi ditambah 3X. Yang ruas kanan jadi berapa? Ruas kanan. 10. Nah, betul. Pak. Angling 10. Kemudian 2X ditambah 2X ditambah 3X. 5X sama dengan 10, dia. Maka X-nya berapa? 2, Pak. 2. X-nya sama dengan 2. 2 dari mana? 10 bagi 5. 10 bagi 5. Sip. 10 bagi 5, 2. Sehingga dari dua jawaban ini tadi, ada X yang sama dengan negatif 10, ada X yang sama dengan 2, maka diurutkan. Yang terkecil berapa antara negatif 10 dengan 2? Yang terkecil negatif 10. Maka ditulisnya himpunan penyelesaian sama dengan kurung kurawal negatif 10,2. Artinya jawabannya akan benar ketika X-nya diganti negatif 10, ya, dan juga akan benar ketika X-nya diganti dengan 2. Jadi memang ada dua jawaban. Bisa negatif 10 dan juga bisa 2. Itu kan seperti cara yang lalu gitu ya. Sekarang kalau menggunakan cara yang kedua, itu tadi bisa dipahami ini? Apakah ini sudah bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Berikutnya, kalau kita pakai cara yang kedua, ini agak ribet. Karena gini, ada yang kadang-kadang buku-buku atau guru yang lain itu langsung mengajarkan pakai menggunakan kedua ruas dikuadratkan ini. Padahal hati-hati kalau konsep persamaan kuadrat kalian belum paham betul, akan kesulitan nanti. Saya kembali ke bentuk sini dulu. Atau sebelum ini ke ini dibaca. Saya buat ini X sama Y. Di SMP dulu kan sudah kan ya. Mungkin ketika di SMP dulu sudah pernah menemui bentuk yang seperti ini kan ya. Nanti karena konsep ini nanti dipakai untuk mengerjakan cara yang kedua. Kalau X dikurangi Y dikuadratkan, seperti yang sudah saya bahas pada pertemuan pertama, seingat saya, berarti bentuk ini jadi bagaimana? X kuadrat minus Betul, X kuadrat minus Y dikurangi XY ditambah Y kuadrat. Apakah yang lain sudah cocok dengan ini atau ada perubahan? Seperti yang saya bahas beberapa minggu yang lalu. Ada tambahan atau ada koreksi dari teman-teman yang lain? Yang tepat, yang betul adalah ini. XY-nya 6, ada 2, Pak. Nah, betul. Nanti di sini 2 kali gitu ya. Depan dikuadratkan, X dikuadratkan, X kuadrat.
2 dikalikan depan dikalikan belakang. 2 dikalikan X, 2X. 2X dikalikan negatif Y, negatif 2XY. Belakang dikuadratkan, maka negatif kali negatif positif. Y dikuadratkan, Y kuadrat. Ya, jadi hati-hati yang tengah ini. Kalau saya gunakan ada koefisien, ada konstantanya. Gunakan konsep yang di atas ini. Berarti bentuknya jadi bagaimana? Yuk, silakan berpendapat. Gunakan konsep yang di atasnya ini. Berarti AX kuadrat AX kuadrat min dikurangi AX 2 AXB plus B kuadrat. Selain angling, apakah ada yang berpendapat lain? Silakan, enggak apa-apa. Belum ujian ulangan aja, enggak apa-apa. Siapa itu tadi? Yang bicara tadi barusan? Iya, Pak. Siapa? Rizky Chandra. Apa Rizky Chandra? A kuadrat. Itu koreksinya ya. Iya, ya. Bukan hanya bukan hanya variabelnya saja yang dikuadratkan, tapi koefisiennya juga dikuadratkan. Ya. Sekali lagi ulangi, bukan hanya variabelnya yang dikuadratkan, tapi koefisiennya juga dikuadratkan. Jadi A, dan B ini nanti kan berupa angka. A dan B itu angka bilangan. A dikuadratkan, X juga dikuadratkan. Kemudian 2 kali depan kali belakang. 2 dikalikan AX, 2AX. Dikalikan negatif B, berarti negatif 2ABX. Belakang dikuadratkan. Negatif kali negatif, positif. B dikuadratkan, jadi B kuadrat. Sekarang saya kalau ganti angka, bentuknya angka. Misalkan di sini 6X dikurangi 3 dikuadratkan, berarti bentuknya jadi bagaimana? Sekarang saya rubah angka. Berarti bentuknya jadi bagaimana? 6 kuadrat X kuadrat. 6 kuadrat langsung aja wes. 6 kuadrat berapa? 36. 36 betul, Mahendra. 36X kuadrat. Terus dikurangi itu 2 kali 6 kali 3 X. Iya. Berarti berapa? 36 X. 36X. Terus terakhir Ditambah 3 kuadrat. ditambah 3. 9. 9. Rizky Chandra. Jadi ulangi, coba perhatikan yang lain semuanya. Depan dikuadratkan. 6 dikuadratkan itu 36. Ulangi. 6 dikuadratkan 36. X dikuadratkan X kuadrat. Kemudian 2 ini. 2 dikalikan depan dikalikan belakang. 2 dikalikan 6X 12X. 12X dikalikan negatif 3, negatif 36X. Negatif 3 dikuadratkan, positif 9. Sudah paham konsep itu ya? Ya. Jadi depan dikuadratkan, termasuk koefisiennya, terus 2 kali depan kali belakang, terakhir baru belakang dikuadratkan. Oke, sekarang kita terapkan ke soal yang tadi. Kita terapkan ke sini. Ini cara yang kedua, ya.
cara yang kedua ini. Jadi nanti boleh pakai cara yang pertama, boleh pakai cara yang kedua. Menurut kalian yang lebih mudah yang mana dan kalian paham, gunakan cara yang itu. Soalnya sama dengan yang tadi, nilai mutlak dari 2x dikurangi 10 sama dengan nilai mutlak dari 3x. Kedua ruas dikuadratkan. Berarti yang ini saya kuadratkan. Nah, saya hapus dulu aja. Kedua ruas dikuadratkan, berarti bentuk ini saya ganti kurung biasa dikuadratkan. Baik ruas kiri maupun ruas kanan. Kita kuadratkan seperti tadi. Kita kuadratkan seperti tadi. Berarti coba yang lain, selain siapa tadi? Selain Rizky Chandra, Mahendra, kemudian Angling, yang lain. Temannya yang lain. Silakan berpendapat. 2x dikurangi 10 dikuadratkan, berarti bentuknya jadi apa? Anggarda apa? Anggarda 4x per 2. Pangkat 2. Iya, pangkat 2. Jadi 4x pangkat 2 atau 4x kuadrat gitu ya. Terus siapa? Regi deh. Anggarda atau Regi? Barusan. Regi itu, Pak. Saya, Pak. Oh, yang menjawab tadi yang 4x pangkat 2 tadi Anggarda. Regi, Pak. Saya, Oh, Regi. Oke, silakan dilanjutkan. 4x kuadrat berat. Lanjut. 2 kali depan kali belakang. Yang teman-teman yang lain juga dipahami ya. Jadi 2x dikuadratkan. 2 kuadrat 4. X dikuadratkan X kuadrat. Sekarang 2 dikalikan depan kalikan belakang. Berarti berapa? 40, Pak. Nah, negatif atau positif? Negatif. Negatif. Negatif 40 apa? 40 apa? Kuadrat. X, betul. Kan 2 dikalikan 2x itu 4x. 4x dikalikan negatif 10, negatif 40x. Gitu ya. Terus belakang dikuadratkan. Negatif 10 dikuadratkan. 100. 100, Pak. Nah, berarti ditambah 100. Sampai di situ paham ya? Jadi dari mana 4x kuadrat? Itu dari 2x dikuadratkan. 2 kuadrat 4, x dikuadratkan x kuadrat. Kemudian 2 dikalikan depan, dikalikan belakang. 2 kalikan depan, 2 dikalikan 2x, 4x. 4x kalikan belakang, min 10. 4x dikalikan min 10, min 40x. Kemudian belakang dikuadratkan. Negatif 10 dikuadratkan, jadi positif 100. Kalau ruas kanan dikuadratkan jadi berapa ini? 9. 9x pangkat 2. Nah, betul. 9x pangkat 2 atau 9x kuadrat. Sampai di sini paham? Paham. Mbak. Sekarang persamaan kuadrat itu kalian terima kelas 9 ya. Akhir. Iya, Pak. Menjelang kelulusan ya. Persamaan kuadrat. Sekarang jadikan satu ruas. Boleh semuanya dipindahkan ke ruas kiri ataupun semua ruas boleh dipindahkan ke ruas kanan. Jadi semuanya boleh dipindahkan ke ruas kiri ataupun semuanya boleh dipindahkan ke ruas kanan. Yang paling mendasar biasanya gunakan nanti yang hasil akhir dari x kuadrat itu positif. Kalau 9x kuadrat pindah ke ruas kiri, maka nanti jadi 4x kuadrat dikurangi 9x kuadrat. Hasilnya negatif 5x kuadrat. Biasanya anak-anak itu kalau
koefisien dari X kuadrat itu negatif, nanti bingung. Ya. Tapi nggak apa-apa. Ya. Boleh. Kalau dipindahkan ke kanan semuanya, nanti 9X kuadrat akan dikurangi dengan 4X kuadrat. Maka menghasilkan 5X kuadrat. Jadinya positif. Gitu ya. Oke. Misalkan, ini saya pindahkan ke ruas kiri semuanya. Saya pindahkan ke ruas kiri semuanya. Berarti 4X kuadrat tetap 9X kuadrat yang di ruas kanan ini karena sudah pindah nanti ruas kanan tinggal 0. Kalau pindah berarti jadi lawannya. Kalau positif 9X kuadrat pindah ruas jadi negatif 9X kuadrat. Dikurangi 40X tetap ditambah 100 tetap sama dengan karena 9X kuadrat tadi sudah pindah ke ruas kiri, ini positif jadi negatif, maka ruas kanan tinggal 0. Kita sederhanakan, kalau yang bisa dikurangi atau bisa ditambah, diselesaikan. 4X kuadrat dikurangi 9X kuadrat, berarti berapa? Negatif 5X. Negatif 5X kuadrat. Di sini, bolehkah disederhanakan? Bisakah ini disederhanakan? Bisa, Pak. Bisa. Dibagi berapa? 5. 5. Boleh dibagi dengan 5, boleh dibagi dengan negatif 5. Ya, boleh dibagi 5 atau negatif 5. Kenapa saya bagi ini, saya bagi negatif, supaya koefisien X-nya nanti jadi positif. Negatif bagi negatif, gitu ya. Tapi kalau mau dibiarkan nanti di sini negatif, nggak apa-apa. Berarti dibagi 5. Kita bagi dengan negatif 5 misalkan. Negatif 5 dibagi negatif 5, 1. Berarti tinggal X kuadrat. Tuh. Negatif 40 dibagi negatif 5. Negatif bagi negatif. 8X. Bagi negatif positif. Positif 8 ya. 8X. Positif bagi negatif. Kanan. Negatif 20. Betul. Negatif 20. 0 dibagi berapapun angkanya di sini selain 0 berarti kan tetap 0. Sampai di situ bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Berikutnya saya tulis di ini dulu. Saya tulis di whiteboard aja dulu. Apakah whiteboard saya kelihatan? Kelihatan, Pak. Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan, Saya Pak. tulis ulang di sini. X kuadrat ditambah 8X dikurangi 20 sama dengan 0. Nah, kalau difaktorkan X kuadrat ditambah 8X dikurangi 20 sama dengan 0. Mungkin masih ingat ketika SMP dulu buat dua kurung seperti ini. X kuadrat maka X dikalikan X. Masih ingat yang seperti ini? Nanti di sini itu bisa dikurangi atau ditambah gitu ya. Ini juga gitu. Satu angka baik bisa dikurangi atau ditambah suatu angka. Sekarang kalau koefisien X kuadrat itu sudah 1, kalau koefisien X kuadrat itu sudah 1, lihatlah konstantanya. Konstanta itu yang tidak ada variabelnya. Kalau dua bilangan dikalikan hasilnya negatif 20, serta dua bilangan itu tadi nantinya kalau dijumlahkan hasilnya 8, maka dua angka itu tinggal masukkan ke sini, ke titik-titik itu.
Kalau saya buat seperti ini, kalau dua bilangan itu dikalikan, dua bilangan yang di sini dan bilangan yang di situ, dikalikan hasilnya negatif 20. Sedangkan kalau dijumlah, ya, hasil perkalian itu lihat konstanta yang tidak ada X-nya. Sedangkan koefisien dari X, ya, koefisien dari X itu adalah hasil penjumlahan dari dua bilangan itu. Nanti jumlahnya harus 8. Bilangan berapa dengan berapa? -2 dan 10. Nah, kalau misalkan tidak bisa langsung boleh gini. Dua bilangan kalau dikalikan 20, berapa kali berapa? Bisa 10 kali 2 kan ya? 20 itu bisa 5 dengan 4. 5 kali 4 juga 20. Tapi 5 dengan 4 selisihnya tidak akan bisa jadi 8. 5 dengan 4 memang perkaliannya nanti 20. Tapi selisihnya 5 dengan 4 kan tidak bisa 8. Kalau 5 dengan 4 dikurangi itu 1. Kalau 5 ditambah 4 itu 9. Berarti tidak akan cocok. Tidak akan cocok kalau menggunakan 5 dan 4. Maka kita gunakan 10 dengan 2. Dua bilangan kalau dikalikan negatif 20. Ini 10 kali 2. 10 kalau dikalikan 2 itu masih 20. Padahal di sini harus negatif 20. Maka salah satu dari 10 ataupun 2 itu harus negatif. Salah satu dari 10 atau 2 itu negatif. Mana yang negatif sehingga jumlahnya itu 8? 2, Pak. 2. Seperti itu. Bisa ditangkap ya yang saya maksud? Bisa, Pak. Kemudian tinggal masukkan 10-nya. Taruh di sini. Kalau 10 itu artinya positif. Berarti dijumlah ditambah 10. Tuh. Sedangkan yang ini negatif 2 taruh di situ. Karena negatif maka dikurangi 2. Bisa dipahami ini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Kalau saya kembali ke yang soal tadi. Saya kembali ke ini. Maka X ditambah 10 itu tadi kan ya. Dikalikan X dikurangi 2 tutup kurung sama dengan 0. Misalkan ragu-ragu. Betulkah kayak gini gitu ya. Jadi kalau cara cepatnya nggak pakai yang tadi itu misalkan. Oh di sini koefisien X kuadrat sudah 1. Berarti langsung tulis di sini X, di situ X. Dua bilangan kalau dikalikan negatif 20 atau 20 gitu lihat dulu. 20 hasil perkalian dua bilangan 20 selisihnya 8. Oh bisa 10 dengan 2. 10 kurangi 2 kan 8 ya. Berarti 10 dengan 2. Tulis 10 di sini 2. Boleh dibalik. Di sini yang 2, di situ yang 10 boleh. Sekarang tandanya. Kalau 10 dikalikan negatif 2 kan negatif 20. 10 dikurangi 2, 8. Berarti betul. Kayak gitu. Ya, jadi hati-hati naruh positif negatif. Kelemahannya di cara yang kedua ini, terlalu banyak faktor yang mempengaruhi nanti. Seperti tadi. Kalau mengkuadratkannya salah, ya sudah salah mulai dari awal. Kayak gitu. Yang kedua, salah pada waktu memfaktorkan, ya akan salah. Kayak gitu. Sekarang kita cek, betulkah gitu ya? Betulkah? Misalkan. Cek. Kalau depan dikalikan depan, depan dikalikan depan, nanti X dikalikan X, X kuadrat. Betul kan ya? Sesuai awal, sesuai ini. Terus depan dikalikan belakang, X dikalikan negatif 2, berarti negatif 2X. X dikalikan negatif 2, berarti negatif 2X. Lanjut, belakang dikalikan depan. Belakang dikalikan depan. 10 dikalikan X, berarti
10x, maka positif 10x. Berikutnya 10 dikalikan negatif 2. 10 dikalikan negatif 2, maka negatif 20. Dan 0. Kita cek. X kuadrat sudah sama di atas. Berikutnya, hutang 2x mengembalikan 10x. Berarti positif 8x. Sama, sudah. Dikurangi 20 sama. Berarti pemfaktoran kita betul. Itu untuk ngecek aja. Boleh tidak ditulis. Apakah yang di layar terlihat? Iya, Kak. Nah, di sini artinya kurungan yang depan yaitu x ditambah 10 itu sama dengan 0, atau simbol atau itu ini simbol atau, seperti V itu simbol atau kalau di matematika ya. Jadi di matematika itu panah itu artinya maka, seperti V itu artinya atau, sedangkan kayak caping V kebalik itu artinya dan. Seperti V itu artinya atau, simbol atau kurungan yang kanan x dikurangi 2 itu yang sama dengan 0. Artinya apa? Ketika yang kurungan pertama x ditambah 10 ini 0, tidak peduli berapapun nilainya yang kurungan kedua ini, ya, 0 dikalikan berapapun kan hasilnya tetap 0. Atau yang kurungan kedua ini yang sama dengan 0, sehingga kalau kurungan pertama ini berapapun nggak akan efek, tetap hasilnya 0. Bagi yang sudah paham boleh langsung diloncati seperti yang saya tulis ini. Maka kalau dari situ, kalau dari sini, maka x-nya berapa? X ditambah 10 sama dengan Negatif 0. 10. Betul, langsung boleh. X sama dengan negatif 10 ya. Jadi dari sini langsung ke terakhir ini boleh. Tidak harus melalui ini. Atau X sama dengan berapa? 2. Nah, 2. Pindah ruas kan ya. Sehingga jawabannya negatif 10 dan juga 2. Sama kan ya dengan yang tadi, negatif 10 dan juga 2. Hanya saja, menurut kalian bagaimana? Mudah cara yang pertama atau cara kedua? Ini Sama. yang pakai Cara pertama. Ini mudah cara pertama ya. Pertama, Pak. iya, Pak. Cara kedua itu tadi. Kalau salah mengkuadratkan ya sudah, salah sampai di sini gitu ya. Kemudian nanti menyederhanakan, memfaktorkan, mencari x-nya. Banyak faktor yang mempengaruhi nanti takutnya banyak kesalahan. Berikutnya yang B, berikutnya yang nomor 4B di buku LKS itu tetap yang B, nilai mutlak dari 4x ditambah 2 sama dengan nilai mutlak dari x dikurangi 1. Saya hapus. Kalau kedua ruas dikuadratkan, kali ini saya tidak menggunakan cara yang pertama ya. Cara pertama kan insya Allah kalian paham semuanya. Saya hanya mengerjakan cara yang kedua supaya persamaan kuadrat kalian ingat kembali. Oke? Jadi yang B ini boleh tetap menggunakan cara yang pertama seperti yang tadi. Tapi di sini saya kerjakan dengan cara yang persamaan kuadrat supaya persamaan kuadrat kalian semakin lancar. Kedua ruas kita kuadratkan. Kalau ruas kanan dikuadratkan, maka ruas kiri juga harus dikuadratkan. Sekarang bentuk kuadrat dari itu berapa? Kalau dikuadratkan 4x kuadrat
4 juga 16. dikuadratkan. 16 Jadi 16x dikuadratkan. Terus Ditambah ditambah 8 tambah 16 32. 16x. X tambah Terus 4 ditambah. Ditambah Tahan dulu. 4 dikuadratkan 16. X dikuadratkan X kuadrat. Kemudian 2 dikalikan depan dikalikan belakang. 2 dikalikan 4x 8x. 8x dikalikan 2 16x. Belakang dikuadratkan 2 dikuadratkan 4. Kalau yang ruas kanan X kuadrat X kuadrat Negatif 2. negatif 2x kurangi 2x. negatif 2x ditambah 1. Betul. Depan dikuadratkan X kuadrat. 2 kali depan kali belakang. 2 dikalikan X 2x. 2x dikalikan negatif 1 negatif 2x. Ditambah, kemudian negatif 1 dikuadratkan. Negatif kali negatif positif. 1 dikuadratkan 1. Sekarang misalkan kita pindahkan ke ruas kanan semuanya. Kita pindahkan ke ruas kanan semua. Pindahkan ke ruas kiri misalkan semuanya. Kita pindahkan ke ruas kiri semuanya. X kuadrat ada di kanan, pindah ke ruas kiri. Berarti jadi dikurangi X kuadrat. Ya, ini sudah habis. 2x yang di kanan, kalau kita pindahkan ke ruas kiri, maka jadi ditambah Tambah 2x. Ini 2x-nya sudah pindah. 1 ditambah 1 yang di ruas kanan, pindah ke ruas kiri, maka jadi dikurangi 1. Karena ruas kanan sudah pindah semuanya ke ruas kiri, maka ruas kanan tinggal 0. Sekarang kita operasionalkan, yang bisa dikurangi ya dikurangi, yang ditambah ya ditambah. 16x kuadrat, kalau dikurangi x kuadrat berarti 16 15x kuadrat. Ingat, x kuadrat itu artinya 1x kuadrat. X kuadrat itu artinya 1x kuadrat. Jadi 16 kurangi 1, 15. 15x kuadrat. Terus yang x, koefisien x jadi berapa? Koefisien x jadi berapa? 18. 18. 18. 18x, Betul. Pak. Terus 4 dikurangi 1. 3. 3. Apakah semuanya ini bisa dibagi 5? Bisa. Tidak. Bisa. Tidak, Pak. Kalau dibagi 5 nggak bisa. 3 tidak habis dibagi 5. 3. 18 juga tidak habis dibagi 5. Maka carilah yang terkecil. Oh, yang terkecil 3. 18 bagi 3 bisa, yaitu 6. 15 bagi 3 bisa, yaitu 5. Maka kita disederhanakan dengan cara dibagi 3. Dibagi 3. 15 bagi 3, 5. 5x 18 bagi 3, 6. 6. Jadi 6x. 3 bagi 3, 1. X. Ya. Sekarang kita faktorkan. Buat kurungan 2. 5x kuadrat. Berarti 5x dikalikan x. Jadi 5x kuadrat berarti 5x dikalikan x. 2 bilangan kalau dikalikan hasilnya 1. Maka ya hanya 1 kali 1. Misalkan kita cek betulkah depan dikalikan depan 5x kuadrat. Depan kali belakang 5x. 1 kali x 1x.
5X ditambah 1X berarti 6X. Belakang kali belakang, 1 kali 1, 1. Berarti pemfaktoran ini sudah betul. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Jadi kalau saya langsung 5X sama dengan berapa? Kalau dilangsung yang kurungan pertama, berarti 5X sama dengan 1 atau negatif 1? Negatif 1. Negatif 1. Negatif 1 gitu ya. Kemudian simbol atau ya. Yang bentuk kanan. Yang bentuk kanan. Berarti X sama dengan Negatif 1. Negatif 1. Negatif 1. Negatif 1. Negatif. Ya kan? Kan ini positif pindah ruas jadi negatif. Itu juga dengan ini. Positif pindah ruas jadi negatif. Jadi 5. Kalau 5X sama dengan negatif 1, maka X sama dengan berapa? Kalau 5X sama dengan Negatif negatif 1. 5. 1/5. Negatif 1/5. Oke. 1/5. Di 5X sama dengan negatif 1, maka X sama dengan negatif 1/5. Ada dua jawaban, X-nya bisa negatif 1/5 atau juga bisa negatif 1. Kalau dituliskan himpunan penyelesaian sama dengan kurung kurawal, lebih kecil mana? Negatif setengah dengan negatif 1. Negatif 1. Negatif 1 ya. Maka yang kita tulis negatif 1 dulu, yang lebih kecil, yang lebih besar, yaitu negatif 1/5. Per 5. Sampai di situ bisa dipahami? Ya. Amin bisa. Jadi hati-hati mengkuadratkan, menyederhanakan, terus memfaktorkan sampai ketemu hasil akhirnya. Ini yang saya bahas hanya yang menggunakan persamaan kuadrat. Insya Allah kalau yang cara yang seperti yang pertama, cara pertama yang konsep positif dan negatif, kalian lebih mudah memahami ya. Jadi terserah kalian nanti, bagi yang lebih paham dengan cara yang pertama, positif dan negatif, silakan gunakan ini. Bagi yang paham menggunakan cara yang kedua bentuk persamaan kuadrat, silakan gunakan itu. Tidak ada batasan nanti di soal itu harus dengan menggunakan cara seperti ini. Enggak. Jadi kalian lebih paham yang mana, gunakan cara itu. Ya. Oke. Lanjut kalau yang nomor 5. Yang nomor 5. Coba perhatikan nomor 5 LKS halaman 9 nomor 5. Seorang karyawan di suatu perusahaan akan memperoleh kenaikan gaji karena telah berprestasi. Perusahaan menetapkan aturan bahwa penyimpangan gaji karyawan dengan jabatan sama adalah 500.000. Maka di situ saya tulis kata-kata yang berperan, kalimat intinya.
penyimpangan gaji 500.000. Menuliskan rupiah itu secara EYD, ejaan yang disempurnakan, R besar, P kecil, tanpa titik, kemudian 500, ribuan, ribu, berarti titik dulu, baru 03,00. Lanjut, dari soal cerita itu, jika gaji karyawan tersebut mula-mula 3 juta rupiah, maka saya tulis gaji mula-mula 3 juta rupiah. Tentukan gaji terendah dan gaji tertinggi karyawan dengan jabatan sama dengan karyawan yang memperoleh kenaikan gaji. Sehingga kita harus menemukan bentuk nilai mutlaknya dulu. Bentuk nilai mutlaknya bagaimana? Seperti soal cerita yang pernah kita bahas pada buku paket minggu yang lalu. Berarti bentuknya bagaimana? X dikurangi 3 juta. Betul. X dikurangi 3 juta sama dengan 500.000. Iya. Jadi nilai mutlak dari X dikurangi normalnya berapa? Gaji awalnya berapa? 3 juta. Sama dengan penyimpangan. Kalau gaya bahasa yang di buku paket minggu yang lalu istilahnya mereka penulis bukunya menuliskan toleransi. Atau ada yang naik turun gitu ya. Kalau di sini di LKS ini mengistilahkan penyimpangan sama nanti. Seperti sama dengan 500.000. Bentuk yang positif. Kalau bentuk yang positif, karena di sini kan yang nilai mutlak hanya yang kiri. Kalau nilai yang positif, bentuk positif, maka nilai mutlaknya hilangkan. Nanti X dikurangi 3 juta sama dengan 500.000. Dari situ, kalau kita mencari X berarti berapa? Kalau yang dicari X. 500.000 ditambah 3 juta. Nah, berarti 3.500.000. 3.500.000. Jadi 500.000 ditambah 3 juta. Sekarang kalau bentuk yang negatif. Dalam bentuk nilai mutlak itu bisa negatif. Jadi negatif buka kurung yang di dalam nilai mutlak dikurungi sama dengan 500. Kalau sekarang kedua ruas kalikan negatif, ruas kiri dikalikan negatif jadi positif, kurungannya juga saya hilangkan. Kalau ruas kiri dikalikan negatif 1, ruas kanan juga harus dikalikan negatif 1. Itu dari situ, maka X sama dengan berapa dari sini? 3 juta dikurangi 500. Atau hutang 500.000 mengembalikan 3 juta. Berarti 2.500.000. Dari sini tadi kan 3.500.000, kemudian ada yang 250. Jadi gaji terendahnya yang gaji terendahnya yang 2.500.000, sedangkan gaji tertingginya yang 3.500.000. Sampai di situ bisa dipahami? Bisa, Pak. Jadi nanti file ini saya berikan seperti biasanya. Kita sudah belajar tentang bentuk-bentuk dan penyelesaian soal persamaan nilai mutlak. Lanjut berikutnya kita beralih ke pertidaksamaan nilai mutlak. Seperti yang saya bahas di awal-awal pembelajaran kita lalu, bentuk pertidaksamaan itu ada 4 macam, yaitu kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Bentuk pertidaksamaan nilai mutlak. Bentuk pertidaksamaan nilai mutlak. Nilai mutlak dari AX dikurangi B kurang dari P. Ini kalau kurang dari.
nilai mutlak dari CX ditambah D kurang dari sama dengan Q. Untuk yang kedua, karena kurang dari sama dengan. Untuk yang ketiga, EX dikurangi F lebih dari R. Sekarang bentuk lebih dari. Ya, untuk yang keempat, nilai mutlak dari GX dikurangi H lebih dari sama dengan S. Nantinya, A, B, C, D, E, F, G, H, P, Q, R, S itu diganti angka. Ini hanya bentuk. Bentuk berarti disimbolkan huruf atau simbol. Tapi nanti soalnya berupa angka. Yang di dalam nilai mutlak ini bisa penjumlahan, bisa pengurangan. Nanti tergantung soalnya. Gitu. Oke, berikutnya penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak. Bentuk yang pertama, ya, misalkan saya pakai yang bentuk itu, misalkan saya copy yang ini, misalkan bentuk ini. Nilai mutlak dari AX dikurangi B, atau mungkin yang awal ini saya ganti penjumlahan aja. Yang awal saya ganti penjumlahan aja. Nilai mutlak dari AX ditambah B kurang dari P. Jadi ini saya anggap bentuk yang pertama. Saya tahu. So, mengerjakannya nantinya tanda nilai mutlaknya dihilangkan. Tanda nilai mutlaknya dihilangkan. Saya copy dalamnya. Seperti itu dulu. Jadi tinggal menghilangkan tanda nilai mutlaknya. Tapi sebelah kiri sendiri ada simbol kurang dari, kemudian negatif P. Artinya apa? Coba perhatikan ini tadi. Kalau bentuk yang positif berarti kan ditambah. Bentuk yang positif kan ditambah. Ya. 3 juta tambah 500. Bentuk yang negatif itu dikurangi. 3 juta dikurangi 500. Berarti ada di antara rentang gitu ya. Paling kecil berapa, paling besar berapa kayak gitu. Bisa positifnya, bisa negatifnya. Konsep dasar dari nilai mutlak yang lalu, nilai mutlak X sama dengan X ketika X-nya itu yang di dalam nilai mutlak itu lebih dari sama dengan 0. Tapi yang di dalam nilai mutlak X itu bisa bernilai negatif X ketika X-nya kurang dari 0. Nanti negatif. Sehingga kalau bentuk pertidaksamaan, dia berada pada rentang, pada antara dari negatif P ini dinegatifkan, angka P, nanti kalau P itu diganti angka, dinegatifkan, ini tanda tetap, sama-sama kurang dari P. Mungkin lebih paham akan dengan contoh berikut ini. Saya hapus. Contoh, tentukanlah himpunan penyelesaian dari soal itu. Saya copy, saya paste. Saya ambil X ditambah 4-nya. Seperti itu. Jadi tanda nilai mutlaknya dihilangkan. Oh, sorry. Ini saya pakai kurang dari ya. Saya pakai kurang dari. Jadi ini kurang dari saja. Belum pakai sama dengan. Jadi supaya sesuai dengan bentuknya yang ini. Maka ditambahilah yang sebelah kiri tanda kurang dari. Kemudian kalau di sini 6, maka jadi negatif 6. Ya, ini tinggal turun, X ditambah 4, kurang dari 6 tinggal turun. Kemudian di sampingnya ditambahilah juga kurang dari, tanda kurang dari. Ini dinegatifkan. Kalau ini 10 berarti juga negatif 10. Maka di situ 10.
Sampai di situ bisa dipahami? Oke. Tujuan kita mencari X, berarti X-nya harus berada di tengah. Sedangkan di sini, yang di tengah itu bukan hanya X, tapi X ditambah 4. Sekarang bagaimana cara kita menghilangkan ditambah 4 itu? Berarti harus dilawan. Lawan dari ditambah itu dikurangi. Berarti dikurangi angka yang sama. Kalau ditambah 4, maka dikurangilah dengan 4. Kalau yang tengah dikurangi 4, maka yang kanan dan kiri juga harus sama. Sama-sama dikurangi 4. Saya copy, saya paste. Berarti yang tengah ini kan ada X ditambah 4 dikurangi 4. 4 kurangi 4 kan 0. Nolnya saya hapus ya, nggak usah ditulis nolnya karena 4 dikurangi 4 ini ya 0, tidak perlu ditulis tambah 0. Yang ruas kanan itu 6 dikurangi 4, 6 kurangi 4 berapa? 2. Yang ruas kiri hutang 6, hutang lagi 4, Hutang 10. Maka kalau dituliskan dalam bentuk himpunan penyelesaian, himpunan penyelesaian sama dengan kurung kurawal X di mana, nggak tahu dari dulu istilahnya kok di mana, padahal di mana itu kan kata tanya gitu. Secara bahasa kurang tepat. Mungkin kalau saya ganti gini. X dengan syarat X lebih dari, ini tadi nggak pakai sama dengan ya. Jadi kan soalnya saya rubah nggak pakai sama dengan dulu. Sebenarnya tinggal nulis saja, tinggal ini di copy ke situ kan ya. Tinggal yang ini bacanya dari tengah. X lebih dari negatif 10 kurang dari 2. Bacanya dari tengah. X lebih dari negatif 10 kurang dari 2. Jadi kalau dibuat garis bilangan, coba saya share screen ini, network aja. Kalau ada X lebih dari negatif 10 kurang dari 2, ya betul tadi. Apakah di layar whiteboard saya kelihatan coret-coret? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kalau dibuatkan dalam bentuk garis bilangan, 0 itu kan berada di tengah-tengah. Misalkan ini negatif 10. Sedangkan ini 2 misalkan. Ini masih bisa diperpanjang, makanya dikasih panah. Ini juga masih bisa diperpanjang, makanya diberi panah. Kalau jawabannya adalah X lebih dari negatif 10, semakin lebih besar, semakin lebih dari, itu semakin ke kiri atau semakin ke kanan? Ke kanan. Ke kanan, betul. Jadi ini bacanya gini dulu ya, X lebih dari negatif 10. Karena kita baca dari kanan ke kiri. Kalau membaca dari kiri, negatif 10 kurang dari X. Tapi ini bacanya dari tengah ke kiri. X lebih dari negatif 10. Lebih dari negatif 10, berarti kalau dibuat garis bilangan, dia ke kanan gini. Saya beri panah, udah ya. Jadi lebih dari negatif 10. Lebih dari negatif 10. Berarti dia ada ke kanan. Lebih dari negatif 10. Berarti ke kanan. Kemudian ini X kurang dari 2. Berarti nggak sampai 2 kayak gitu. Nggak sampai 2, kurang dari 2. Maka X kurang dari 2. Berarti dipanah ke kiri. Karena kurang dari.
2. Daerah mana yang kena dua garis kayak gitu? Kalau daerah sebelah kirinya -10 kan cuma kena 1 garis. Daerah sebelah kanannya 2 kan juga kena 1 garis saja. Daerah yang kena paling banyak itu daerah ini kan ya. Maka daerah inilah daerah penyelesaiannya. Kalau digambarkan dalam garis bilangan. Jadi X lebih dari -10 kurang dari 2 itu kalau digambarkan dalam garis bilangan seperti itu. Karena di sini tidak ada sama dengannya, maka hanya lingkaran gitu aja. Jangan diarsir yang di dalamnya kotak lingkaran kecil-kecil ini. Kalau nanti ada sama dengannya baru diarsir. Sampai di situ ada pertanyaan? Oke. Kita lanjutkan ke bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua, saya copy ini. Bentuk yang kedua, bentuk yang pertama tadi kan kurang dari. Bentuk yang kedua, kurang dari sama dengannya, ada sama dengannya. Tapi langkah mengerjakannya sama. Kalau kurang dari, langkah mengerjakannya masih sama. Baik yang ada sama dengannya maupun yang tidak ada sama dengannya. Maka saya copy paste. Saya ambil yang di dalam. Yang kiri sendiri juga ditambahi sesuai, kurang dari sama dengan berarti negatif Q. Karena di sini bentuknya kurang dari sama dengan Q. Ini tetap yang tengah dengan kanan ini tetap sesuai soal, tanda nilai mutlaknya dihilangkan, sedangkan dilanjutkan sebelah kirinya kurang dari sama dengan Q-nya dinegatifkan, angka yang di sini dinegatifkan. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari, tentukanlah himpunan penyelesaian dari itu. Coba. Ini saya beri sama dengan sekarang. Ini saya beri sama dengan. Kurang dari sama dengan. Saya copy paste sini. Paste. Kemudian seperti tadi tanda nilai mutlaknya hilangkan. Saya copy dan minus saja. Kalau di sini kurang dari sama dengan 2, maka yang paling kiri, batasan yang kiri itu kurang dari sama dengan berapa? Angka yang di sini berapa? -2. Negatif 2, betul. Jadi angkanya menyesuaikan. Kalau di sini 2, berarti di situ negatif 2. Kalau 8, berarti negatif 8. Ini 3X dikurangi 4. Padahal kita masih membutuhkan X. Yang ditanyakan nanti sampai ketemu X-nya. Jadi kita harus menghilangkan dikurangi 4 ini. Untuk menghilangkan dikurangi 4, maka harus ditambah 4. Betul. Kalau yang tengah ditambah 4, yang kanan dan kiri juga harus ditambah 4. Berarti yang tengah, hutang 4 mengembalikan 4, habis. Berarti tinggal 3X. Yang ruas kanan ini jadi berapa? 6. 6, betul. Yang paling kiri? 2. Itu. Ini masih, yang tengah-tengah ini masih 3X. Itu masih 3
Masih 3X. Padahal yang kita butuhkan, yang dicari adalah himpunan penyelesaian itu sampai bentuk X saja. Ini 3X itu artinya kan 3 dikalikan X. Supaya tinggal X saja. Diapakan? Dibagi X. Dibagi 3. Bagilah dengan koefisien X yang di tengah. Maka kalau yang tengah itu dibagi 3, yang kiri dan kanan juga harus dibagi 3. Maka hasil akhirnya adalah yang tengah 3 dibagi 3. 1 berarti tinggal X. 2/3 yang kiri biarkan. Untuk pecahan ternyata jawabannya 6/3. 6 dibagi 3 berapa? 2. 2. Oke, salah ngetik 2. Sehingga kalau dituliskan himpunan penyelesaian, tinggal copy aja ini. Fitri sambil masak, sambil apa ini? Sambil ngulek. Berarti himpunan penyelesaian, saya pakai teks supaya nggak miring. Nilai mutlak. Nilai mutlak. Kurung kurawal. X dengan syarat garis tegak garis tegak saja. Ini tadi bacanya apa berarti? Ini bacanya apa berarti? Fitri, sebentar. Fitri. Iya. Berarti bacanya ini bagaimana, Fitri? X lebih dari sama dengan 2/3. Iya. X kurang dari sama dengan 2. Nah, atau boleh dipersingkat gini. X lebih dari sama dengan 2/3, kurang dari sama dengan 2. Jadi X-nya nggak double. X lebih dari sama dengan 2/3, kurang dari sama dengan 2. Ditambahi. Ini simbol apa? X, kemudian itu simbol apa? Ini simbol apa? Elemen. Anggota gitu ya. Jadi tinggal ini di copy, ditulis ulang ke sini, hanya ditambahi X dengan syarat itu tetap, X elemen bilangan real. Maksudnya bagaimana? Gini, apakah 1 termasuk jawabannya? Iya. Apakah 1 termasuk di sini? Termasuk kan ya? 0,75. Termasuk. 1,2. Termasuk. Nah, terlalu banyak angka yang nanti termasuk di dalam di situ, jadi tidak perlu dijabarkan. Ya, tidak perlu dijabarkan, ditulis masih terus ada berapa kayak itu tidak. Biarkan bentuk seperti ini. Ini kan kalau bilangannya bulat, 2 termasuk, 1 termasuk, 0 negatif 0 nggak masuk ya, karena di situ sampai 2/3 kayak gitu. 1/3 masih ikut gitu ya. Jadi tidak perlu dijabarkan masing-masing karena terlalu banyak. Biarkan bentuk seperti itu. Ini saya ambil soal dari beberapa yang ada di LKS. Coba perhatikan LKS halaman 9 yang bawah. Ini tadi saya pakai contoh soal yang di situ ada, tapi tandanya saya ganti. Misalkan kalau di buku di LKS itu kurang dari sama dengan, di sini saya gunakan kurang dari gitu aja, nggak pakai sama dengan. Terutama yang contoh yang A. Contoh yang B itu saya gunakan, lupa di situ ada contoh cara 1 dan cara 2. Coba perhatikan halaman 10. Ada cara 1 dan cara 2. Cara 2-nya menggunakan bentuk persamaan kuadrat seperti yang lebih panjang tadi. Setelah ketemu persamaan kuadrat, nantinya buat garis bilangan.
dari garis bilangan dibuatlah himpunan penyelesaian itu. Jadi sementara tidak perlu menggunakan cara yang seperti ini, terlalu panjang dan ribet nanti, gitu ya. Jadi gunakan cara yang mudah saja. Oke. Kemudian di tugas mandiri barusan itu yang saya pakai contohnya untuk yang B ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari nomor 2B itu saya pakai contoh di layar. Nilai mutlak dari 3X dikurangi 4 kurang dari sama dengan 2. Sudah kita bahas barusan gitu ya. Hasilnya itu tadi. Berikutnya tadi yang kurang dari dan kurang dari sama dengan sudah. Tinggal dua bentuk, yaitu bentuk yang lebih dari dan juga bentuk yang lebih dari sama dengan. Coba perhatikan di layar. Yang belum yang C dan D, bentuk lebih dari dan lebih dari sama dengan. Saya copy bentuk yang awal tadi, saya tulis ini. Coba perhatikan, kalau bentuk yang lebih dari itu nanti ada dua bentuk. Ini bentuk yang positif, ini bentuk yang negatif. Jadi ini anggap seperti bentuk negatif. Atau yang ini bentuk positif. Oh, saya terlalu besar. Ya. Jadi bentuk yang negatif berarti ini tetap lebih darinya dirubah jadi kurang dari, kemudian ini dinegatifkan. Jadi kalau dinegatifkan, nilai mutlaknya tetap, lawan dari lebih dari jadi kurang dari, lawan dari R negatif R. Kalau bentuk yang positif tetap sesuai, tanda nilai mutlaknya dihilangkan. Ini saya pakai dikurangi. Yang soalnya kan saya pakai dikurangi, ini juga dikurangi. Itu. Jadi nilai mutlak EX dikurangi F lebih dari R. Jadi ada dua bentuk, negatif dan positif. Berikutnya saya tulis di situ. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari itu 2. Ini bentuk yang negatif. Ini bentuk yang negatif. Maka X ditambah 5 tetap, yang di dalam nilai mutlak tetap, tapi ini kalikan negatif. Lebih dari jadi kurang dari. 3 jadi negatif 3. Kemudian X kurang dari negatif 3-nya tetap. X kurang dari negatif 3-nya tetap di kanan. Ditambah 5 yang di kiri ini pindahkan ke ruas kanan. Berarti dikurangi 5. Sehingga X kurang dari hutang 3, hutang lagi 5. Hutangnya jadi 8. Berarti X kurang dari negatif 8. Itu yang negatif. Kalau bentuk yang positif tetap sesuai.
Nilai mutlak dari X ditambah 5 lebih dari 3. Berarti X ditambah 5 lebih dari 3. Kalau yang positif tetap. Kalau yang positif tetap ya. Tanda nilai mutlaknya hilangkan. Maka X lebih dari 3-nya tetap. Ditambah 5 yang di kiri pindah ke ruas kanan berarti dikurangi 5. Sehingga X lebih dari 3 dikurangi 5. 3 dikurangi 5 itu negatif 2. Ini bentuk positif. Sekarang saya kecil dulu lah ya. Menuliskan himpunan penyelesaian. Menuliskan himpunan penyelesaiannya. Ini himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaian sama dengan kurung kurawal X dengan syarat tinggal di copy aja, tinggal naruh aja. Yang kiri ini tadi yang negatif, X kurang dari negatif 8. X kurang dari negatif 8 ya. Sesuai yang negatif, jawaban yang negatif, X kurang dari negatif 8, tinggal naruh di situ. Atau yang kanan sekarang, yang positif, yang X lebih dari negatif 2. X lebih dari negatif 2 dengan X elemen bilangan real. Jadi tinggal naruh saja itu. Himpunan penyelesaian sama dengan X dengan syarat X kurang dari negatif 8 taruh di situ, atau X lebih dari negatif 2 dengan X elemen bilangan real. Sampai di situ ada pertanyaan? Tidak. Tidak, Pak. Oke, sekarang coba perhatikan, nanti file ini saya berikan, di grup. Coba perhatikan LKS halaman 10. LKS halaman 10. Yang nomor 2A. LKS halaman 10, yang nomor 2A. Silakan dikerjakan di rumah. Di buku catatannya, ketika nanti minggu depan saya tanyakan itu. Tidak perlu dikirim. Jadi silakan dikerjakan di rumah, jangan contek-contekan gitu ya. Jadi sambil mengukur, oh kamu sudah paham, dirimu sudah paham atau belum kayak gitu. Tapi di situ kan lebih dari, tambahi sama dengan. Nanti langkahnya sama kok. Antara lebih dari dengan kurang, lebih dari sama dengan. Ada sama dengannya atau tidak, itu langkahnya sama. Yang membedakan adalah langkah ketika lebih dari dengan kurang dari, baru langkahnya sama. Beda. Ulangi, ada sama dengannya atau tidak, itu langkahnya sama. Yang membedakan ketika lebih dari dengan kurang dari, itu baru caranya berbeda. Jadi ulangi, tugas kalian di rumah, kerjakan di buku tulisnya. Setelah file ini saya berikan, kalian catat ya, tulis ulang, baru ngerjakan yang ini. Nomor 2A, tapi pakai sama dengan. Lebih dari sama dengan. Ya. Nomor 2A itu nilai mutlak dari X ditambah 1
lebih dari sama dengan negatif 4. Nanti saya kirimi kelas Kuiper. Kuiper kalian akunnya sudah bisa dipakai kan ya? Jadi nanti saya kirimkan kode kelas akun Kuiper, tapi pahami dulu yang saya ajarkan dulu ya. Kuipernya nanti dulu ya, nggak apa-apa. Jadi pahami dulu yang saya ajarkan, semoga bisa dipahami dengan baik walaupun pengajaran kita secara tatap muka virtual melalui koneksi internet seperti ini. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas, silakan nanti bisa ditanyakan lagi secara online japri WA kayak gitu. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.